Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 6. Bertemu lagi ya dengan Miss Esti di pelajaran IPA. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan. Ini masih part 1 ya. Nah, penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan itu bisa disebut juga sebagai adaptasi. Nah, part 1 ini kita akan membahas mengenai adaptasi pada hewan. Hewan ini kenapa sih harus menyesuaikan diri terhadap lingkungan? Ya, karena tujuannya untuk memperoleh makanan dan juga untuk melindungi diri dari musuh. Nah, hewan yang bertujuan untuk memperoleh makanan ini contohnya yaitu ada serangga, ada burung, ada unta, kelelawar, dan juga cicak. Ada banyak lagi selain dari ini. Kemudian hewan yang bertujuan untuk melindungi diri dari musuh yaitu ada bunglon, walang sangit, ular, dan cicak. Kita bahas pertama mengenai hewan-hewan yang menyesuaikan diri untuk memperoleh makanan. Nah, ini pertama ada serangga. Serangga ini memiliki tipe mulut yang berbeda-beda. Nah, ada tipe mulut penggigit dan pengunyah. Mulut tipe ini bersifat tajam, kaku, dan kuat. Contohnya itu pada belalang, kumbang, dan juga capung. Mulut penggigit dan pengunyah pada belalang dan kumbang ini digunakan untuk memakan daun, biji, atau bagian tumbuhan lainnya. Sedangkan pada capung itu menggunakan mulutnya untuk memakan serangga lain. Nah, ini ya contohnya pada belalang, kumbang, dan juga capung. Mereka sama memiliki tipe mulut penggigit dan pengunyah. Kemudian ada tipe mulut pengisap, contohnya itu kupu-kupu. Makanan kupu-kupu adalah nektar. Nektar adalah cairan manis pada bunga yang berfungsi untuk menarik perhatian hewan penyerbuk. Alat pengisap nektar pada kupu-kupu disebut proboscis. Nah, ini contohnya ya. Tipe pengisap adalah kupu-kupu. Nah, ini bentuk mulutnya itu mulut pengisap seperti ini. Nah, ini namanya proboscis untuk menghisap nektar. Lanjut ke yang ketiga. Tipe penusuk dan pengisap. Contohnya adalah nyamuk. Nah, bentuk mulut yang runcing dan panjang ini berguna untuk mengisap makanan yang berupa cairan. Nah, perbedaannya antara nyamuk jantan dan nyamuk betina adalah apabila nyamuk jantan ini menggunakan tipe mulutnya penusuk dan pengisap yaitu untuk menusuk kulit buah dan mengisap cairan buah. Sedangkan nyamuk betina menggunakan mulutnya untuk menusuk kulit manusia dan mengisap darah manusia. Jadi yang suka nempel di tubuh manusia, suka gigit tuh kalau malam-malam itu adalah nyamuk yang betina. Nah, ini gambarnya ya. Contoh tipe penusuk dan penghisap. Contohnya pada nyamuk. Nah, lanjut ke tipe penjilat. Contohnya adalah lalat. Nah, lalat ini mula-mula akan mengencerkan makanan padat dengan bantuan enzim pada air liurnya. Makanan padat akan menjadi cair dan kemudian akan dijilat menggunakan mulutnya. Nah, ini dia bentuk dari mulut penjilat pada hewan lalat. Nah, sekarang burung. Bagaimana burung beradaptasi untuk memperoleh makanan? Nah, ini ya. Dari jenis makanannya, ini paruhnya berbeda-beda pada burung. Ada bentuk paruh pemakan biji, ciri-cirinya itu pendek dan kuat. Contohnya pada burung pipit. Kemudian ada bentuk paruh burung pemakan daging. Kuat, tajam, melengkung di ujung. Contohnya pada burung elang. Nah, kemudian ada bentuk paruh yang seperti sudu. Pangkalnya bergerigi.
Nah, ini untuk mencari makan di lumpur, contohnya pada bebek. Kemudian ada bentuk paruh burung pemakan serangga, yaitu ini, kuat, agak panjang, dan runcing. Contohnya pada burung pelatuk. Kemudian ada paruh burung berbentuk pemakan ikan. Nah, ini contohnya pada burung pelikan. Dia panjang dan ini berkantong ya, untuk naruh ikan di sini. Kemudian ada paruh penghisap madu. Nah, bentuknya itu panjang dan runcing. Contohnya pada burung kolibri. Nah, ini sama halnya dengan kaki burung yang berbeda-beda. Di sini kaki kakatua untuk memanjat dan memegang makanan. Jadi di depan ada 2, belakang ada 2 untuk memanjat. Kemudian ada kaki ayam untuk mengais makanan. Ini kaki ayam. Kemudian ada kaki elang untuk mencengkram mangsa. Runcing-runcing nih, tajam-tajam untuk mencengkram. Kemudian ada kaki burung pipit untuk bertengger. Ada kaki itik untuk berenang di air. Ini ada selaputnya ya untuk berenang di air. Kemudian ada kaki burung pelatuk untuk memanjat. Nah, kita lanjut. Kemudian ada hewan unta. Nah, perut unta ini dapat menyimpan rumput dan air dalam jumlah yang sangat banyak. Punuk unta berguna untuk menyimpan lemak. Nah, lemak itu merupakan cadangan makanan sebagai sumber energi. Nah, ini ya. Jadi walaupun perjalanan jauh, tempatnya kering, tapi unta ini tetap bertahan hidup karena bisa menyimpan cadangan makanan pada punuk. Lanjut, kelelawar. Nah, kelelawar ini dapat memancarkan bunyi berfrekuensi tinggi melalui mulutnya. Bunyi tersebut akan dipantulkan oleh benda-benda di sekitarnya. Kelelawar dapat memperkirakan jarak rintangan atau makanan. Nah, kemampuan ini dinamakan ekolokasi. Nah, pada kelelawar yang mencari makan di malam hari. Kemudian ada cicak dan tokek. Nah, pada telapak kaki tokek dan cicak terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menempel pada permukaan benda, memanjat dinding yang tegak lurus, atau berjalan terbalik di langit-langit rumah untuk mencari mangsa. Mangsanya itu kan serangga yang berterbangan. Nah, terus kaki-kakinya ini bisa memanjat dinding yang akhirnya lidahnya bisa menjulur untuk menangkap mangsa. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan yang hewan-hewan yang melindungi diri dari musuhnya. Ada bunglon. Nah, kehadiran bunglon ini sering tidak disadari oleh pemangsanya karena warna kulit bunglon dapat berubah-ubah mirip dengan warna lingkungan. Nah, kemampuan bunglon untuk menyamarkan diri dengan lingkungan sekitarnya dinamakan kamuflase. Jadi tanamannya hijau, bunglonnya berubah warna menjadi hijau. Kalau daunnya berwarna lain, maka bunglonnya juga akan merubah diri dengan warna daun tersebut. Walang sangit. Nah, hewan ini melindungi diri dari musuh dengan cara mengeluarkan bau yang sangat menyengat sehingga musuh akan menjauhi. Contoh hewan lain yang dapat mengeluarkan bau menyengat adalah sigung. Nah, ini walang sangit. Dia akan mengeluarkan bau apabila ada yang mengganggu. Sama halnya dengan sigung. Ini juga mengeluarkan bau menyengat. Kemudian ada walang daun. Walang daun ini hidup pada tumbuhan yang bentuk dan warna daunnya mirip sekali dengan tubuh walang daun. Tuh ya. Bentuknya hampir sama dengan daun. Jadi bisa tidak terlihat oleh pemangsa. Kemudian ada rusa, kerbau, dan kambing. Nah, mereka sama-sama mempunyai tanduk yang runcing. Hewan-hewan tersebut menggunakan tanduknya pada saat bertarung dengan musuh. Rusa bertanduk, kerbau bertanduk, kambing juga bertanduk. Kalajengking dan kelabang. Nah, mereka ini menggunakan sengatnya untuk melindungi diri dari musuh. Hewan-hewan tersebut dapat mengeluarkan zat beracun melalui sengatnya. Racun itu dapat melukai dan melumpuhkan musuhnya. Ya, jangan coba-coba megang kalajengking dan kelabang. Nanti kalau dia terganggu,
akan mengeluarkan racun dari tubuhnya. Ada ular. Nah, ular ini ada yang berbisa, ada yang tidak berbisa. Ular berbisa adalah ular yang mempunyai zat beracun. Contohnya ular kobra nih, ular kobra. Kemudian ada beberapa jenis ular yang dapat membelitkan tubuhnya ke tubuh musuh saat merasa terancam. Contohnya adalah ular piton, akan membelit tubuh musuh. Cumi-cumi melindungi diri dari musuh dengan cara menyemburkan cairan seperti tinta ke dalam air sehingga musuh tak dapat melihatnya. Nah, pada saat itu, cumi-cumi berenang dengan cepat untuk menghindari musuhnya. Dia mengeluarkan tinta, akhirnya musuhnya tidak dapat melihatnya, jadi dia bisa berenang dengan cepat untuk menghindar. Ada siput. Nah, siput ini mempunyai cangkang pelindung tubuh yang keras yang bisa disebut dengan rumah siput. Hewan ini melindungi diri dari musuh dengan cara memasukkan tubuh ke dalam cangkangnya. Nah, ini pada saat keluar dari cangkang, nah ini pada saat dia masuk ke dalam cangkangnya, yang sudah tidak terlihat. Tinggal rumahnya saja. Ada lagi tenggiling dan landak. Nah, ini mereka itu sering menggulung tubuhnya jika bertemu musuh. Tenggiling melindungi tubuhnya dengan sisiknya yang keras. Nih, landak melindungi dirinya dengan durinya yang tajam. Lanjut, cicak. Apabila ekor cicak tersentuh musuh, ekor itu diputuskan dari tubuhnya. Hal ini dinamakan autotomi. Nah, contoh hewan lain yang dapat memutuskan ekornya adalah tokek dan kadal. Nah, apabila terganggu ada musuh, maka dia akan melepaskan ekornya seperti ini. Nanti bisa tumbuh lagi. Lalat apung atau hoverfly. Nah, lalat apung atau lalat bunga adalah serangga pemakan nektar bunga. Lalat apung adalah serangga yang tidak berbahaya, tetapi warna tubuhnya menyerupai tawon yang memiliki sengat. Tujuannya adalah agar pemangsanya takut sehingga menjauhinya. Nah, kemiripan suatu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain itu dinamakan mimikri. Nah, ini lalat apung, jadi bentuknya seperti tawon, agar musuhnya mengiranya ini adalah tawon yang memiliki sengat beracun, padahal ini adalah lalat. Seperti itu. Nah, sekian yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.